Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Pada prosesnya, komunikasi ada yang disebut sebagai komunikasi efektif dan juga komunikasi tidak efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dapat memberikan perubahan sikap kepada orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada prinsipnya, komunikasi mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai informasi yang disampaikan baik itu oleh pemberi pesan maupun penerima pesan, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi pesan dan juga penerima pesan harus jelas, lengkap, dan juga mudah dipahami. Contoh kasus komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Hai Cak, kamu udah ngerjain tugas Edkombis apa belum? Udah aku kerjain, ini tugasnya mau aku kumpulin. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin di antara mereka adalah komunikasi efektif, di mana orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling memahami informasi yang sudah disampaikan, baik itu oleh pemberi pesan maupun penerima pesan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di antara mereka adalah komunikasi efektif. Contoh kasus komunikasi tidak efektif dalam rapat organisasi. Dalam acara AFC ini ada lomba LKTI yang diikuti oleh 10 universitas dan juga dengan jumlah peserta 56 orang. Coba Mbak Ica dijelaskan berapa orang yang mengikuti lomba LKTI. Yang mengikuti lomba cerpen ada 10 orang dari 4 universitas. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh pimpinan rapat dan juga peserta rapat, di mana peserta rapat tidak memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, sehingga komunikasi yang terjadi di antara mereka tidak efektif karena salah satu komunikan atau penerima pesan tidak memahami informasi yang sudah disampaikan oleh pimpinan rapat. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang mengganggu ataupun menghambat kelancaran proses komunikasi, serta dapat mengakibatkan terhambatnya kelancaran pengiriman pesan ataupun penerimaan pesan. Hambatan komunikasi memiliki 4 jenis hambatan. Yang pertama adalah hambatan personal, yang kedua adalah hambatan kultural atau budaya, yang ketiga adalah hambatan fisik, dan yang keempat adalah hambatan lingkungan. Hambatan personal merupakan hambatan komunikasi yang sering terjadi kepada peserta proses komunikasi. Contoh kasus hambatan personal adalah yang pertama, perbedaan persepsi. Baik komunikator ataupun komunikan, apabila mengalami perbedaan persepsi, maka akan terjadi hambatan pada proses komunikasinya. Contoh kasus yang kedua adalah kesalahan penyerapan pesan, di mana baik komunikator ataupun komunikan apabila salah satu dari mereka mengalami perbedaan penyerapan pesan atau kesalahan penyerapan pesan, maka proses komunikasi yang terjadi antara mereka akan terhambat, sehingga komunikasi yang terjalan di antara mereka mengalami penghambatan secara personal. Kepribadian unggul yang harus dimiliki para pelamar perusahaan. Yang pertama ada sifat kreatif dan inovatif. Sifat kreatif dan inovatif harus dimiliki para pelamar perusahaan karena rata-rata perusahaan mencari pekerja yang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua ada sifat berani mengambil keputusan. Sifat berani mengambil keputusan harus dimiliki para pelamar pekerjaan karena perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki sifat berani dan tegas dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Perusahaan akan mencari pekerja yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan perusahaannya, sehingga para pelamar harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam melamar pekerjaannya. Yang keempat adalah terorganisir. Sifat terorganisir harus dimiliki pelamar pekerjaan karena perusahaan membutuhkan pekerja yang tepat, cepat, dan benar dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima adalah mampu bekerja dalam tim.
Pekerjaan di perusahaan tidak hanya dilakukan secara personal, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelompok atau tim, sehingga kemampuan bekerja dalam tim harus dimiliki para pelamar perusahaan. Salah satu poin utama yang sudah saya miliki dari kepribadian unggul yang harus dimiliki pelamar perusahaan adalah sifat berani dalam mengambil keputusan. Saya sudah memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan karena dalam kehidupan sehari-hari sifat berani dalam mengambil keputusan sudah saya implementasikan. Sehingga nantinya ketika saya sudah menjadi pekerja di perusahaan, saya akan terbiasa untuk mengambil keputusan dengan baik dan dengan tegas. Salah satu poin dalam kepribadian unggul yang harus dimiliki pelamar perusahaan yang belum saya miliki adalah sifat terorganisir. Karena menurut saya manajemen waktu saya masih kurang baik, sehingga saya akan mencoba untuk memperbaiki apa saja yang masih kurang dalam diri saya, sehingga nantinya sifat terorganisir dapat saya capai, yaitu dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan dan bekerja dengan cepat dan tepat.